Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Fadila Eka Pratiwi, M. Mahfud, dan M. Imam Syafiullah akan menjelaskan mengenai manusia dan peradaban. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, dari bahasa Sanskerta, dan mens yang dari bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk berakal budi yang mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau genus, atau seorang individu. Manusia adalah makhluk yang luar biasa kompleks. Kita merupakan paduan antara makhluk material dan makhluk spiritual. Dinamika manusia tidak tinggal diam karena manusia sebagai dinamika selalu mengaktifasikan dirinya. Hakikat peradaban. Peradaban memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan cipta akal, yakni manusia, menghasilkan ilmu pengetahuan. Kemampuan rasa, yakni manusia melalui alat-alat indranya, menghasilkan beragam barang seni dan bentuk-bentuk kesenian. Sedangkan karsa manusia menghendaki kemampuan hidup, kemuliaan, dan kebahagiaan, sehingga menghasilkan berbagai aktivitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Hasil atau produk kebudayaan inilah yang menghasilkan peradaban. Peradaban menurut para ahli. Yang pertama yakni menurut Kuncoro Nikrat, meyakinkan peradaban untuk menyebut bagian dan unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah, seperti misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, dan masyarakat kota yang maju dan kompleks. Kedua, Ibnu Khaldun melihat peradaban sebagai organisasi sosial manusia, kelanjutan dari proses tamadun secara urbanisasi lewat asyabiyah atau group feeling, merupakan keseluruhan kompleksitas produk pikiran kelompok manusia yang mengatasi negara, ras, suku, atau agama yang membedakannya dari yang lain, tetapi tidak monolitik dengan sendirinya. Pendekatan terhadap peradaban bisa dilakukan dengan menggunakan organisasi sosial, kebudayaan, cara berkehidupan yang sudah maju, termasuk sistem iptek dan pemerintahannya. Yang ketiga, menurut Birens Dehan, berpendapat bahwa peradaban merupakan seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan teknik. Jadi, peradaban merupakan bidang kehidupan untuk kegunaan yang praktis, sedangkan kebudayaan ialah suatu yang berasal dari hasrat dan gairah yang lebih dan murni yang berada di atas tujuan yang praktis dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Selanjutnya, menurut Huntington, mendefinisikan peradaban tidak lain adalah perkembangan kebudayaan yang telah mendapat tingkat tertentu yang diperoleh manusia pendukungnya. Tahap kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu tercermin pada pendukungnya yang dikatakan sebagai beradab atau mencapai peradaban yang tinggi. Selanjutnya, menurut Arnold, lahirnya peradaban dapat diuraikan dari teori challenge and response. Peradaban itu lahir dari respon atau tanggapan manusia yang dengan segenap daya upaya dan akalnya menghadapi, melakukan, dan mengolah alam sebagai tantangan, guna mencukupi kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidupnya. Peradaban adalah suatu kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang lebih tinggi. Selanjutnya, pendapat dari Pitrim, seorang ahli sosiologi Rusia yang pindah ke Amerika Serikat, yakni kebudayaan ideasional, didasari oleh nilai kepercayaan terhadap unsur adikodrati atau supranatural. Kebudayaan idealistis, perpaduan antara unsur kepercayaan antara unsur adikodrati dan rasionalitas berdasar fakta dalam membentuk masyarakat ideal. Kebudayaan sensasi. Sensasi menjadi tolak ukur dari kenyataan dan tujuan hidup. Selanjutnya, Oswald
Spengler mengatakan bahwa kebudayaan ialah wujud dari seluruh kehidupan adat, industrial, filsafat, dan sebagainya. Sedangkan peradaban ialah kebudayaan yang sudah tidak tumbuh lagi atau sudah mati. Dan yang terakhir dari William H. McNeill mengkajinya dari periode sejarah sebagai salah satu budaya di mana kontak antara peradaban sebelumnya terpisah dengan melihat penutupan dan menyebabkan perubahan sosial dipercepat dari Cina ke Mediterania. Pandangan para ahli tentang peradaban. Beberapa ahli berpendapat tentang peradaban sebagai berikut. Yang pertama, Konjaraningrat menyatakan peradaban untuk menyebut bagian dan unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah seperti misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi dan masyarakat kota yang maju. Yang kedua, Ibnu Khaldun melihat peradaban sebagai organisasi sosial manusia, kelanjutan dari proses tamadun, semacam organisasi lewat asabiah, merupakan keseluruhan kompleksitas produk pikiran kelompok manusia yang mengatasi negara, ras, suku, dan agama, yang membedakannya dari yang lain tetapi tidak monolitik dengan sendirinya. Yang ketiga, berpendapat bahwa peradaban merupakan seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan teknik. Yang keempat, menurut Huntington, mendefinisikan peradaban tidak lain adalah perkembangan kebudayaan yang telah mendapat tingkat tertentu yang diperoleh manusia pendukungnya. Yang selanjutnya, menurut Arnold, seorang sejarawan asal Inggris, peradaban itu lahir dari respon manusia yang dengan segenap daya upaya dan akalnya menghadapi, melakukan, dan mengelola alam sebagai tantangan guna mencukupi kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidupnya. Menurut P.T. Rim, seorang ahli sosiologi Rusia yang pindah ke Amerika Serikat, ia merupakan penganut teori siklus. Ia berpandangan bahwa semua peradaban besar di dunia berada dalam siklus 3 sistem kebudayaan yang berputar tanpa akhir. Yang pertama, kebudayaan ideasional. Yang kedua, kebudayaan idealistis. Dan yang ketiga, kebudayaan sensasi. Menurut Oswald mengatakan bahwa kebudayaan ialah wujud dari seluruh kehidupan adat, industrial, filsafat, dan sebagainya. Sedangkan peradaban ialah kebudayaan yang sudah tidak tumbuh lagi atau sudah mati. Menurut William mengkaji dari periode sejarah sebagai salah satu budaya di mana kontak antara peradaban sebelumnya terpisah dengan melihat dan menyebabkan perubahan sosial dipercepat dari Cina ke Mediterania, berhubungan dengan penyebaran mata uang kerajaan yang lebih besar dan agama-agama baru. Peradaban sebagai bentuk evolusi kebudayaan. Peradaban menjadi salah satu ciri evolusi budaya dan menjadi tujuan tepat untuk membuktikan kemajuan suatu bangsa. Setiadi, Hakam, dan Effendi menyatakan bahwa peradaban dapat digunakan untuk menyebutkan unsur-unsur kebudayaan yang dianggap halus, indah, dan maju. Dengan demikian, bahwa peradaban dan kebudayaan adalah dua hal yang berbeda dari segi kualitas. Akan tetapi, keduanya masih memiliki hubungan yang sangat erat. Setiadi mengungkapkan bahwa suatu masyarakat yang telah mencapai tahapan peradaban tertentu berarti telah mengalami evolusi kebudayaan yang lama dan bermakna. Evolusi kebudayaan ini tentu saja berkaitan dengan unsur-unsur kebudayaan. Malinowski mengungkapkan bahwa terdapat 4 unsur pokok dari kebudayaan, yaitu sistem norma yang memungkinkan kerjasama, organisasi ekonomi, alat dan lembaga pendidikan, serta organisasi kekuatan. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Melville mengungkapkan bahwa unsur pokok kebudayaan terdiri dari alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Semua unsur kebudayaan di atas telah terangkum dalam kultural universal yang telah dikenal selama ini, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, kesenian,
dan religi. Unsur-unsur inilah yang nantinya mengalami evolusi dan membentuk peradaban. Selain itu, peradaban manusia juga didukung oleh adaptasi biologis, walaupun tidak lebih signifikan dari evolusi budaya. Secara singkat, peradaban terbentuk melalui proses evolusi budaya yang terdiri dari 3 tahapan. Tahap pertama adalah perkembangan unsur kebudayaan yang biasanya dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tahap selanjutnya adalah hasil evolusi budaya dapat meningkatkan kualitas masyarakat. Tahapan terakhir ialah peningkatan hasil evolusi budaya. Itu membawa masyarakat pada tingkatan yang juga disebut maju oleh masyarakat lain. Beberapa pandangan terkait jenis peradaban. Yang pertama, zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Zaman ini, kehidupan praaksara sudah berkembang pesat, di mana manusia sudah berevolusi dalam segi kehidupan. Misalnya, tidak lagi bergantung dari berburu dan mulai mengembangkan cara bercocok tanam, beternak, dan sejenisnya. Yang kedua, zaman percepatan perubahan. Temuan demi temuan sejak zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan zaman perunggu telah mengubah wajah bumi oleh tindakan-tindakan dan peradaban manusia. Dari zaman berburu hingga zaman pertanian, peralatan demi peralatan ditemukan yang makin lama makin bertambah efisiensinya. Bertambah pula penguasaan lingkungan fisiknya, bertambah pula kecepatan gerak manusia, bertambah tingkat kemudahan untuk memperoleh kebutuhan materi, dan hal ini mempengaruhi pula pertambahan kesehatan dan umur manusia. Perkembangan peradaban yang digambarkan di atas bergerak dari masa berburu hingga pertanian, telah menutup masa silam manusia untuk berpindah dari masa tenaga otot ke tenaga lain. Yang ketiga, revolusi industri. Dari waktu ke waktu, zaman prasejarah tampaknya terdapat permasalahan mengenai energi. Revolusi industri yang dimulai dengan penemuan energi uap dan mesin uap oleh James Watt pada pertengahan abad ke-18 telah membuka cakrawala baru buat perkembangan peradaban dan budaya teknologi. Setelah itulah penggunaan tenaga batu bara mulai berkembang, kemudian dilengkapi dengan bahan bakar minyak, bumi, dan hidrolik. Peradaban menjadi indikator majunya suatu budaya dan bangsa. Selain itu, peradaban adalah bentuk evolusi budaya yang dapat meningkatkan kualitas masyarakatnya dan mendapat pengakuan dari masyarakat lain. Perlu diperhatikan bahwa setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki kesempatan untuk membentuk peradaban dunia tanpa menghilangkan jati diri bangsa masing-masing. Dinamika peradaban global, menurut Alnon Yetionby, seorang sejarawan asal Inggris, lahirnya peradaban itu diuraikan dengan teori challenge and response. Peradaban itu lahir sebagai respon, tanggapan, manusia yang dengan segenap daya upaya, dan akalnya menghadapi, menaklukkan, dan mengelola alam sebagai tantangan challenge guna mencukupi kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidupnya. Menurut Alvin Toffler, menganalisis gejala-gejala perubahan dan pembaruan peradaban masyarakat akibat majunya ilmu teknologi. Ia menyatakan bahwa gelombang perubahan peradaban umat manusia sampai saat ini telah mengalami 3 gelombang, yaitu 1. Gelombang 1, peradaban teknologi pertanian berlangsung mulai 800 sebelum Masehi hingga 1500 Masehi. 2. Gelombang kedua, peradaban teknologi industri berlangsung mulai 1500 Masehi hingga 1970 Masehi. Gelombang 3, peradaban informasi berlangsung mulai 1970 Masehi hingga sekarang. Setiap gelombang peradaban tersebut dikuasai oleh tingkat teknologi yang digunakan. Gelombang pertama atau yang dikenal dengan revolusi hijau, kemudian gelombang kedua, adanya revolusi industri terutama di negara-negara barat yang dimulai dari revolusi industri di Inggris. Gelombang ketiga merupakan revolusi informasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi dalam berbagai bidang. Menurut John Naisbitt,
menyatakan bahwa globalisasi memunculkan perubahan-perubahan yang akan dialami oleh negara-negara dunia. Perubahan ini ialah A. Perubahan di masyarakat industri ke masyarakat informasi. Perubahan dari teknologi yang mengandalkan kekuatan tenaga ke teknologi canggih. C. Perubahan dari era ekonomi nasional ke ekonomi dunia. D. Perubahan dari jangka pendek ke jangka panjang. E. Perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi. F. Perubahan dari bantuan lembaga ke bantuan sendiri. G. Perubahan dari demokrasi perwakilan ke demokrasi partisipatori. H. Perubahan dari sistem hierarki ke jaringan kerja. I. Perubahan dari utara ke selatan. C. Perubahan dari satu daerah ke dua pilihan menjadi macam-macam pilihan. Menurut Naisbitt dan Patricia Abdurrahman kembali mengungkapkan lagi adanya 10 macam perubahan di era global. Yang pertama, abad biologi. Kedua, bangunnya sosialisme pasar besar. 3. Cara hidup global dan nasionalisme budaya. 4. Dasawarsa kepemimpinan wanita. 5. Kebangkitan agama dan milenium baru. 6. Kebangkitan dalam kesenian. 7. Kemenangan individu. 8. Pertumbuhan ekonomi dunia dalam tahun 1990-an. 9. Berkembangnya wilayah Pasifik. 10. Privatisasi atau swantanisasi atas negara kesejahteraan. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa peradaban manusia mengalami dinamika, perubahan dan perkembangan. Perubahan ini menuju ke kemajuan. Kemajuan yang pesat di bidang teknologi informasi menghasilkan globalisasi. Di samping kemajuan dan sarana transportasi, di era global, perilaku hidup manusia bisa berubah dan bergerak dengan cepat. Dengan demikian, orang bisa berkomunikasi dengan orang lain serta berpindah-pindah dengan cara dari satu negara ke negara lain. Problematika peradaban global pada kehidupan manusia. Peradaban global yang tengah terjadi dewasa ini tidak bisa dipisahkan dari globalisasi itu sendiri. Kata globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja, working definition, sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Globalisasi digerakkan oleh kemajuan yang pesat dalam ekonomi transportasi dan informasi komunikasi. Globalisasi dimunculkan oleh negara-negara maju karena mereka merasa telah lebih maju dan menguasai teknologi, telah merasa memperoleh kemajuan yang sangat pesat, terutama di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Dewasa ini, negara-negara maju lebih didominasi oleh negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Kemajuan teknologi negara-negara tersebut lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara lain. Pengaruh globalisasi. Globalisasi sebagai fenomena abad sekarang memberi implikasi yang lebih luas bagi semua bangsa dan masyarakat internasional. Dengan didukung teknologi komunikasi dan transportasi yang canggih, dampak globalisasi akan sangat luas dan kompleks. Globalisasi memberi pengaruh dalam berbagai kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik adalah akan semakin menguatnya pengaruh ideologi liberal dan perpolitikan negara-negara berkembang yang ditandai oleh menguatnya ide kebebasan dan berdemokrasi. Pengaruh globalisasi terhadap politik antara lain membawa internasionalisme dan penyebaran pemikiran serta nilai-nilai demokrasi, termasuk di dalamnya masalah hak asasi manusia. Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi antara lain menguatkan kapitalisme dan pasar bebas. Pengaruh globalisasi terhadap budaya adalah masuknya nilai-nilai dari peradaban lain. Globalisasi juga memberikan dampak terhadap pertahanan dan keamanan negara. Menyebarnya perdagangan dan industri di seluruh dunia akan meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan
yang dapat mengganggu keamanan bangsa. Misalnya ancaman terorisme, ancaman pencemaran udara, kebocoran nuklir, kebakaran hutan, illegal fishing, illegal logging, dan lain sebagainya. Yang kedua, efek globalisasi bagi Indonesia. Globalisasi telah melanda kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Globalisasi telah memberikan pengaruh besar dalam kehidupan bersama, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Adapun aspek positif globalisasi antara lain: 1. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempermudah manusia dalam berinteraksi. Kedua, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempercepat manusia untuk berhubungan dengan manusia lain. 3. Kemajuan teknologi teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi meningkatkan efisiensi. 4. Aspek negatif globalisasi antara lain sebagai berikut. 1. Masuknya nilai budaya luar yang akan menghilangkan nilai-nilai tradisi suatu bangsa dan identitas suatu bangsa. 2. Eksploitasi alam dan sumber daya lain akan memuncak karena kebutuhan yang makin besar. 3. Dampak dalam bidang ekonomi, berkembang nilai-nilai konsumerisme dan individual yang menggeser nilai-nilai sosial masyarakat. 4. Terjadi dehumanisasi, yaitu derajat manusia nantinya tidak dihargai karena lebih banyak menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi. Globalisasi dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, ancaman, dan yang kedua adalah peluang. Sebagai ancaman, globalisasi lebih banyak berdampak negatif, seperti merebaknya konsumerisme, materialisme, hedonisme, sekularilisme, mengagung-agungkan ilmu pengetahuan teknologi, kemewahan, dan tidak semestinya. Foya-foya, pergaulan bebas, budaya kekerasan, pornografi, pornoaksi, dan semacamnya. Sedangkan globalisasi sebagai peluang memberi pengaruh positif. Artinya, globalisasi membawa serta peradaban luar yang ditengarai berkontribusi positif bagi kemajuan bagi bangsa Indonesia. Hal positif ini misalnya budaya disiplin, kebersihan, tanggung jawab, egalitarisme, budaya, kompetisi, kerja keras, penghargaan terhadap orang lain, demokrasi, jujur, optimis, mandiri, taat aturan, dan lain sebagainya. 3. Sikap terhadap globalisasi. Dalam menghadapi globalisasi ini, bangsa-bangsa di dunia memberi respon atau tanggapan yang dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Sebagian bangsa menyebut positif globalisasi karena dianggap sebagai jalan keluar baru untuk perbaikan nasib umat manusia. 2. Sebagai masyarakat yang kritis menolak globalisasi karena dianggap sebagai bentuk baru penjajahan kolonialisme melalui cara-cara baru yang bersifat transnasional di bidang politik, ekonomi, dan budaya. 3. Sebagian yang lain tetap menerima globalisasi sebagai sebuah keniscayaan akibat perkembangan teknologi, informasi, dan transportasi, tetapi tetap kritis terhadap akibat negatif globalisasi. 4. Ada juga kelompok yang pro atau mendukung globalisasi dan kelompok yang anti terhadap globalisasi. Pendukung globalisasi sering juga disebut dengan pro-globalisasi, menganggap bahwa globalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi dan masyarakat dunia. Mereka berpijak pada teori keunggulan komparatif yang dicetuskan oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara dengan negara lain saling bergantung dan dapat saling menguntungkan satu sama lainnya. Dan salah satunya bentuk adalah ketergantungan dalam bidang ekonomi. Anti-globalisasi adalah suatu istilah yang umum digunakan untuk memaparkan sikap politis orang-orang dan kelompok-kelompok yang menentang perjanjian dengan dagang global yang membawa lembaga yang mengatur perdagangan antara negara seperti Organisasi Perdagangan Dunia. Anti-globalisasi dianggap oleh sebagian orang sebagai gerakan sosial, sementara yang lainnya
menganggapnya sebagai istilah umum yang mencakup sejumlah gerakan sosial yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam pembangunan nasional 5 tahun ke depan dinyatakan adanya program pengembalian nilai budaya. Program ini bertujuan untuk memperkuat jati diri bangsa, identitas nasional, dan menetapkan budaya nasional. Tujuan tersebut dicapai antara lain melalui upaya memperkokoh ketahanan budaya nasional, sehingga mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan memfasilitasi proses adopsi dan adaptasi budaya asing yang bernilai positif dan produktif. Di samping itu, upaya pula pembangunan moral bangsa yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, gotong royong, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, dan tanggung jawab. Tujuan tersebut dilaksanakan pula melalui pengarusutaman nilai-nilai budaya pada setiap aspek pembangunan.